Yoi coy, jadi sekarang gue lagi ada di Gießen, itu di Jerman juga, tapi deket Hessen. Kita ketemu bareng dulu teman-teman Sprachkursnya gitu di Indo. Nah, kesempatan ini gue mau nanyain mereka nih, kenapa sih kita tuh harus kuliah di Jerman? Apa sih enak enggaknya gitu di Jerman? Jadi, gimana Mat? Stay tune karena bakal banyak pengalaman banget dari teman-teman kita. Totalnya ada sekitar 7 orang ya, berapa 5 orang. Wah, banyak tuh kayak. Banyak inspirasi yang bakal didapat, banyak ilmu yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan dapat dilakukan ke depannya. Jadi, siapa yang mau pertama nih di interview? Rimas nih. Siapa ya? Siapa? Siapa? Siap. Oke. Mbak, formal apa nggak formal? Jadi lihat kamera atau Udah siap. Belum. Perkenalkan nama dan tahun lahirnya. Nama gue Victor, gue lahir tahun 96, gue angkatan 96. Gue tutup dulu, terus itu gue buka. Nama Ahmad Rahmatullah, lahir 16 Juni 96, lulus SMA tahun 2014. Nama Niko, lahir tahun 95. Nama gue Daniel, lahir tahun 1996. namaku Bimo, kelahiran tahun 96. Gue Ben, gue lahir tahun 96. Aldo, gue lahir tanggal 23 Juli 1996. Lagi apa di Jerman? Lagi kuliah sekarang, masih semester 1. Di Jurusannya? sana mau ngambil regeneratif energi. Selesai studian kolek FSP, terus hasilnya tuh pas lebaran, jadi siangnya langsung ngambil hasil ujian. Situ ya setelah hari berikutnya langsung daftar kuliah dan ya alhamdulillah udah dapat panggilan. Lagi kuliah semester 1 di THM. THM itu Technische Hochschule Mittelhessen. Letaknya di Gießen, di tengah. Gue lagi belajar sebagai salah seorang pelajar di salah satu universitas di Jerman. Lagi belajar teknik mesin di Technische Hochschule Mittelhessen di Gießen. Lagi kuliah mas. Sekarang lagi kerja, Oh, iya? sambilan, varian, Tapi ininya pelajar kan? belajar. Kenapa lu mau kuliahnya di Jerman? Karena menurut gue, Jerman itu negara yang bisa dibilang teknologinya maju tapi biaya hidupnya murah. Dibanding sama negara-negara lain kayak contohnya Kanada gitu, dimana lo kuliah harus bayar. Pribadi sih dari SMP udah pengen sih. Karena sebenarnya dari SMA kan di badannya ada bahasa Jerman juga. Itu sebenarnya salah satu dari alasan. Alasan keduanya, ke Jerman sebenarnya juga nggak semahal misalnya kita ke Amerika atau ke Australia segala macam. Jadi dalam sisi ekonominya. Yang ketiga, bagus kalau di Jerman. Terjangkau di kantong. Karena dulu paling berpengaruh itu sekolah sih. Jadi di SMP dulu ada yang namanya language other than English. Itu ada 4 bahasa, kita bisa milih satu. Salah satunya bahasa Jerman. Jadi ya udah belajar bahasa Jerman sejak SMP. Awalnya ditawarin bokap gue. Gue coba berpikir, ya akhirnya tertarik sih. Udah, gue ke Jerman sih. Karena gue nggak mau jadi pelajar di Indo. Nah, terus pertama kali lu kepikiran gitu buat kuliah ke Jerman tuh kapan tuh? Enggak, sebenarnya nggak kepikiran. Jadi, gue lulus SMA dan gue masih sempat mau daftar masuk adalah satu universitas swasta di Jakarta gitu. Gue hampir mau bayar uang masuknya, tapi nyokap gue tiba-tiba ketemu di internet les bahasa Jerman di sekitar Jakarta Barat. Gue rumahnya di Jakarta Barat, jadi ya, nggak ada salahnya dicoba gitu. Setelah coba. Maksudnya setelah coba masuk, terus akhirnya les. Terus akhirnya kayaknya menarik juga gitu. Kita waktu itu lagi jalan di daerah Monas sekitarnya sama orang tua, terus di depan ada kayak mobil kedutaan Jerman atau tempat les gitu ya. Akhirnya kita telepon kan, mau nanya-nanya dong, iseng-iseng doang. Kita udah telepon, ya udah datang aja langsung. Kita janjian kalau nggak salah seminggunya, kita janjian hari Sabtunya kalau nggak salah. Aku dan kakakku kita kesana, saya nanya, konsultasi panjang hal. Nah muncullah dari situ, setelah konsultasi itu pengen banget ke Jermannya. Tadinya mau milih bahasa apa, bisa Jepang misalnya. Tapi kayaknya bahasa Jerman lebih cool. Itu setelah gue dulu dapet beasiswa summer course. Jadi sekolah itu ada kerjasama sama Goethe Institute. Terus ya anak-anak yang ikut ujian apa segala macem, tes A1. Mereka abis lulus ada beberapa yang dikirim ke Jerman. Itu salah satunya aku ini. Terus itu naik ke kelas 3 SMP. Waktu itu di desa Walbeck namanya. Ya kami jalan-jalan ke Köln, ke Aachen, terus lihat-lihat sana sini, ya bagus juga. Jadi sejak itu aku pikir apa kuliah di sini aja.
Tuh pas gue SMA 3, gue belum bisa menemukan kampus yang gue pengenkan di Indo. Terus tiba-tiba emak gue menyarankan untuk ke Jerman. Padahal gara-gara awalnya gue mau ambil desain otomotif, tapi akhirnya sekarang udah berubah. Jadi itu awalnya coba-coba ke Jerman karena pikir desain otomotif bagus di Jerman. Jadi mama udah ngeles Jerman, udah terjun, ya udah tetap pengen ke Jerman walaupun jurusannya bukan desain otomotif. Waktu itu soalnya ada salah satu agen ke sekolah gua nawarin, terus gue tertarik. Terus pertama gue bilang ke mama mau kuliah di Jerman, diketawain gua. Gue diketawain. Terus diketawain? soalnya kuliah di luar negeri menurut keluarga gue juga belum bisa lah. Tapi ada satu kakak kelas gue udah berangkat ke Jerman. Terus gue tanya-tanya dia lewat agen atau dia ngeles di Gute. Ternyata dia lewat kayak tempat les gitu, dia bukan agen. Dan gue langsung datengin aja karena dekat rumah gue waktu itu. Gue datengin, ngobrol sama tenaga pengajar ini. Ternyata percayalah gue langsung percaya kalau ini bener. Dan mama gue juga akhirnya ya udah sekarang di sini. Kan lu tau nih, kita kan kalau buat yang S1 kan harus ikut student collect dulu ya. Bener. Penyetaraan gitu. Nah menurut lu student collect itu penting nggak? Soalnya kan ada yang bilang kalau setahun tuh kayak buang-buang waktu gitu loh. Salah sih kalau menurut gua orang bilang student collect itu nggak penting buang-buang waktu. Malah student collect itu namanya masa transisi gitu. Kayak lu ya kalau lu mau kuliah di Indonesia gitu kan, lu mau kuliah lu nggak perlu yang namanya kayak penyetaraan, lu nggak perlu kan student collect itu isinya matematika, belajar matematika lagi, belajar fisika lagi, belajar kimia kayak gitu-gitu. Tapi dalam bahasa Jerman. Nah itu yang paling penting menurut gua. Lu di sini kan mau kuliah bahasa Jerman. Jadi lu ya itu menurut gua langkah pertama lah untuk bisa kuliah di sini, karena gue udah kuliah dan ngedengerin dosen kuliah itu nggak segampang itu. Dengerin pakai bahasa Indonesia aja susah, apalagi bahasa Jerman. Itulah gunanya student collect. Masalah pertama yang gua alami dan gua bisa dibilang teliti sedikit sih, itu karena masalah bahasa dan kultur sih. Coba bayangin aja kalau misalkan kita masuk ke sebuah negara, kalau nggak suatu daerah, nggak gampang di Indonesia. Kita dari Lampung misalkan mau ke Jakarta atau nggak sebaliknya, mau kan kita mesti tahu kan bahasa yang dipakai apa gitu, sama kulturnya gimana. Jadi itu sih yang mau jadi penting. Setahun sih cukup. Menurut gue penting banget, soalnya gue punya temen orang Itali, dia semester 1. Dia tuh dia nggak ikut student collect, jadi dia langsung kuliah karena ya sekolah dia di Itali anerkan gitu di Jerman. Jadi langsung semester 1 dia. Ternyata dia itu lulus tuh SMA-nya kalau di Itali ya nggak tahu namanya apa, pokoknya sekitar SMA gitu. Lulus udah 2 tahun lalu. Jadi waktu dia pelajaran kimia sama pelajaran fisika itu semester 1 yang dasarnya lupa semua. Dia begrif itu maksudnya itu istilah-istilah kayak di kimia sama di fisika itu dia banyak yang nggak tahu, kesusahan banget. Makanya itu menurut gue student collect penting banget, soalnya kita diajarin banyak ya istilah-istilah penting gitu sih, sama diulang otak kita kan pasti lupa sih. Student collect itu penting banget, asli itu penting banget. Soalnya zaman SMA itu kita banyak main-main, banyak apa, kita belajar nggak serius apa segala macem. Terus kita nggak ngerti ini itu. Terus student collect itu memberi kita kesempatan untuk ngerti pelajaran yang dulu kita pernah belajar. Jadi nanti pas student collect itu ada momen, oh ternyata kayak gini, oh ternyata dulu tuh di sekolah kayak gini maksudnya. Jadi lebih jelas lagi, jadi lebih kuat lagi fondasinya. Penting sih karena ya nyesuaiin kurikulum dari Indo ke Jerman kan, karena nggak semua yang kita pelajari di Indo tuh ada di Jerman. Jadi menurut gue sih ya penting itu. Itu sangat penting, man. Kalau udah student collect, lu bakal lebih sulit untuk terbiasa dengan sistem pendidikan di Jerman. Sedangkan lu udah student collect pun aja, lu di uni masih bakal kesulitan, man. Ya, terus jadi di student collect kan juga lu ketemunya teman-teman lah, bisa dapet relasi. Pokoknya itu penting lah. Ya, suatu proses yang menurut gua harus dijalani lah sebelum lu kuliah di Jerman. Wah, itu benar. Kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua kalau misalnya student collect gak ada, itu kalau menurut gua lebih lebih efektif. Karena sebenarnya student collect itu kan ngulang SMA, dan yang kita pelajarin sama kayak SMA, cuma beda bahasa doang. Beralih ke biaya hidupnya nih. Biaya hidup. Menurut lu biaya hidup di Jerman sini sama di Indo tuh beda jauh nggak sih? Sama aja, nggak jauh-jauh banget, nggak beda-beda parah banget. Sama tergantung sih, satu lagi lu di Jerman di mana dulu. Kan Jerman juga biaya tarif hidupnya beda-beda. Kan kalau biasa orang-orang Indonesia tuh banyak yang ke daerah-daerah yang ya kotanya relatif kecil, cuma banyak orang-orang asing kuliah di situ juga. Jadi ada orang-orang. Nah, kalau di kota-kota kayak gitu tuh biasa biaya hidupnya lumayan relatif murah gitu. Tapi kalau misalnya kayak kuliahnya mau ke Munchen tuh kan kayak kota yang ya gede gitu, relatif gede. Di Frankfurt juga itu lebih mahal daripada kuliah daripada biaya hidup di Indo. Mahalan di sini. Kalau kita ngomong buat masalah rumah, makanan. Cuman kalau buat masalah pendidikan ya jauh sih. Tergantung sih di Indonesia gaya hidup lo gimana. Kalau bagi gua kayak sih masih besaran di sini. Soalnya kan kurs mata uangnya juga beda jauh banget kan. Ya tapi ya
bisa. Kalau misal makan ya di sini ya lebih mahal lah pasti. Makan terus akomodasi terus apalagi ya entertainment, kecuali kalau misal baju kayaknya lebih murah di sini deh. Tapi yang lain semuanya lebih mahal. Terus tergantung kotanya juga. Kalau kotanya kota besar dan dia mahal, memang dia mahal gitu. Jauh, tapi worth it banget. Kayak misalnya kita sekarang per bulan bayar asuransi kesehatan gitu, ya mahal sih, tapi kayak hampir semuanya di cover. Terus kita bisa kontrol gitu, misalnya Vorsorge kita nggak sakit aja misalnya, kita kontrol ke dokter, kita nggak dikenain biaya. Jadi yang bayar itu ya si asuransi itu, sama buat gigi juga kayak gitu. Menurut gue sih nggak begitu jauh ya kalau lo bisa hemat di sini sih ya, kalau nggak makan di luar gitu, kayak lo masak di rumah. Kalau bisa hemat gitu, nggak jajan-jajan, kurang lebih sama kayak di Indo sih, nggak beda jauh. Terus ditambah kalau kerja part time gitu bisa Iya, nutup banget. Bisa. Gue mikirnya malah kalau misalkan di Indo, kalau misalnya lu di Jerman, lu dikasih modal sama orang tua, terus lu nggak minta lagi, itu kayaknya malah lebih sama aja, nggak beda jauh. Harga-harganya juga daging semua, sayur kayaknya ya memang lebih mahal paling dikit, tapi kan lu kalau kerja sambilan juga dapetnya juga ketutup lah kalau untuk makanan ya. Berarti kalau kerja part time bisa nutup biaya hidup lu banget dong? Ya tergantung, kalau misalkan lu tergantung pengeluaran lu ya. Kalau misalkan lu agak boros atau misalkan wonung lu mahal atau apa ya susah ya. Tapi kalau misalkan lu carinya udah dapet yang lumayan lah, yang gate gitu, ketutup lah harusnya. Terus yang udah lu pernah rasain tuh enaknya tuh apa sih di Jerman gitu? Gue suka sama keteraturannya. Jadi kayak gimana, hal-hal simpel lah. Gue dari Jakarta dulu di Indonesia, dan itu semrawut banget, berantakan. Jadi begitu sampai sini tuh kayak namanya ngelihat jalan teratur, ngelihat pokoknya enak deh gitu, kayak suasananya tuh nyaman gitu. Dan hal apa lagi yang gue suka ya, peraturan tuh kayaknya jelas di sini. Peraturan kayak dalam kalau lu bayar apa yang harus lu bayar gitu. Terus kayak ketepatan waktunya juga gue bisa bilang itu mereka kalau misalnya tepat bilang datang jam segini, mereka datang jam segini gitu. Maksudnya itu tuh bukan yang bisa dikaret-karetin gitu ya. Ada orang, mungkin ada teman-teman gue yang suka sama yang namanya ngaret gitu. Mereka tuh lebih senang sama yang namanya, jadi mereka kalau kesini mereka bilang mereka terlalu tepat waktu gitu. Tapi kalau gue lebih suka ketepatan waktunya. Yang enaknya di Jerman sebagai pelajar, fasilitasnya lengkap, dari transportasi, kantin atau makanan di kantin terjangkau, sama banyak diskon kalau pelajar di Jerman. Enaknya di Jerman itu transportasinya. Kayak misalnya kami kuliah di sini ada semester tiket, jadi anak mahasiswa bisa, kalau THM ya, mereka bisa bebas ke seluruh Hessen, nggak pakai bayar tiket transport. Terus apalagi ya, waktunya juga nggak habis di jalan. Kayak pas di Indo aku tinggal di pinggiran Jakarta, itu terasa banget kayak sehari hilang banyak jam cuma diam di jalan. Tapi kalau di sini aku tinggal naik bus 15 menit udah sampai kampus. Itu enak banget. Itu menurutku mewah. Kalau fasilitas sudah pasti nomor satu, lebih enaknya di sini. Udara segala macem. Iya paling ini nggak cocok kan gitu di sini. Kalau gue ya, kulitnya kan kering, jadi harus pakai lotion terus lip balm. Tapi kalau misalnya yang kayak kultur sama Indo mungkin beda. Cuma kalau bagi anak muda mah, kalau kata gue kecuali kalau lu biasanya ngapain gitu ya, gue belum menemukan enaknya sih sebenarnya sih. Di sini gue tertekan hidup gue rasanya, semua serba mikir. Liburan gue mikir gue di sini, kayak nggak lepas gitu coy. Cuman sih ya mungkin nanti pas setelah lulusnya mungkin bakal berasa enaknya sih lulusan Jerman sih. Gue rasa sih gitu sih. Fasilitasnya jalan kaki enak. Terus fasilitas transportasi umum itu enak banget, gampang. Keluar kota juga nggak berasa lama banget, walaupun sebenarnya di kereta 2 jam atau sejam, tapi berasanya nggak gitu lama karena mungkin lancar. Terus suasana keretanya juga enak. Terus ya orangnya nggak repotin urusan orang lain sih. Maksudnya lu mau gaya apa aja juga orang nggak gitu. Kayak di Indo kan orang ini dikit diomongin, nih ini gayanya ini gayanya ini. Saya kayak gue misalnya ke gereja orang tatoan. Kalau di Indo kan mungkin itu orang tatoan apa gini-gini. Paling kalau di sini ya santai aja. Maksudnya orang tatoan belum tentu nggak beribadah atau apapun gitu. Jadi lu bebas berekspresi lah kalau di sini. Terus kan ada enaknya nih, pasti ada kesusahannya juga dong. Susahnya? Nah, kesusahan yang lu temui di sini tuh apa? Oh, gue tahu. Di sini tuh apa-apa lo harus lakuin sendiri. Di Indonesia, di Jakarta misalnya kita minta tolong orang, maksudnya bukan minta tolong orang deh, maksudnya ada banyak yang dari kita tuh biasa ada yang punya pembantu misalnya, atau bisa minta tolong mami, atau bisa minta tolong papi, atau kadang bahkan lebih gampang lagi kita bisa bawa motor kemana-mana, mau beli makan misalnya, mau apa. Di sini tuh gimana ya? Cuma ada supermarket dan jaraknya tuh nggak dekat gitu dari rumah. Banyak yang kita harus keluar dulu, kita harus pulang, harus bawa belanjaannya, terus pulang, masak lagi, cuci piring lagi, dan segala macam tuh kita harus lakuin sendiri. Itu pas baru datang ke Jerman lumayan kaget. Kalau gue lumayan kaget.
jadi kayak gimana ya, kayak shock aja gitu. Tapi lama-lama bisa dibiasain sih. Itu bukan hal yang bersifat negatif menurut gue, itu kayak membangun kita ke arah yang lebih positif. Tapi itu yang susah buat gue ya, menurut gue itu susah. Kita pengen kayak integrasi sama anak-anak muda sini kan, cuman ya bahasa kita ya kurang cukup buat masuk ke anak muda, jadi itu udah ada sendiri sih. Gimana ya, bahasa. Jadi makanya kalau misalkan mau kesini disarankan diperkuat bahasanya. Dirian, kesepian, hampa. Minggu nggak ada yang buka toko, itu kesusahan salah satu. Kalau belajar sih sama aja di mana-mana juga. Bahasa juga menurut gua ya semakin lama kita di sini juga semakin bisa bahasa Jerman. Karena gua juga waktu di Indo juga Jerman gimana, tapi di sini ya ngerti-ngerti aja. Terus pelajaran sih, kalau semester 1 apalagi waktu bukan student college tapi pas kuliah, waktu student college tuh rasanya masih kayak sekolah aja, cuman teman-temannya internasional. Cuman kalau lu kuliah, soalnya kan itu bukan sesama orang luar negeri lagi tapi udah orang Jerman. Orang negeri juga. Iya. Maksudnya Ya. udah orang di sini kan, jadinya mereka juga ngobrol apa kita yang belum nyambung, jadi di kelas sendiri. Terus pelajaran juga lu pasti kalau semester awal-awal nggak mungkin ngerti semua. Ketika lu belajar di rumah lu ngulang pelajaran lu gak ngerti, it sucks. Waktu itu pernah aku sempat kayak stres, jadi masalah ABH biasa. ABH itu yang ngasih kita izin tinggal di sini, jadi izin visa. Waktu itu sebetulnya nggak ada masalah, cuma orang ABH-nya salah ngerti aja, jadi ya dia jadi kayak sedikit judes atau gimana ke aku. Jadi ya, tapi setelah masalahnya beres, ya udah beres, nggak ada masalah lagi. Jadi pikiran ya uang sih. Yang kedua ya pelajaran sih, maksudnya nggak gitu. Ya gue bisa dibilang bahasa gue Jerman ya, gue belum begitu lancar, belum begitu bagus, jadi masih kesulitan sih. Mungkin masalah uang juga, maksudnya harus hemat-hemat juga. Terus sama kuliah, kalau gua kan kuliahnya jurusan gua tuh butuh tes masuk. Tes masuknya itu ternyata bener-bener gak gampang. Kalau di sini bener-bener diseleksi, jadi nggak bisa bener-bener anggap remeh. Dan gua belum lulus, jadi itu gua lagi masih berusaha untuk daftar ke kampus lain. Nih terakhir nih, buat orang-orang yang mau ke Jerman nih atau enggak yang masih mau lulus SMA nih, lu punya saran nggak buat mereka? Kenapa sih harus ke Jerman atau enggak? Apa yang harus mereka iniin sebelum ke Jerman? Pertimbangin lagi deh kalau mau ke Jerman, pikir-pikir yang bener, soalnya nggak gampang di sini. Soalnya gue juga lihat teman-teman Indonesia gue sama teman-teman perjuangan di student collect, banyak yang nggak tahu mungkin di Indonesia karena orang tuanya suruh atau apa, jadi di sini ogah-ogahan padahal udah masuk student collect tapi mereka ogah-ogahan, jadinya gagal juga kayak nyusahin orang tua. Jadi mending kalau kalian mau kesini ya pertimbangannya baik-baik sih. Coba dipikir ulang lagi sih, maksudnya di sini lu nggak seneng-seneng gitu, benar lu semua sendiri mandiri di sini, benar lu semua yang urusin gitu. Jadi benar coba lu pikir ulang lagi, ini keputusan lu bener apa enggak sih gue ke Jerman gitu. Kalau lu merasa ya emang gue bisa kayaknya ngurusin semua sendiri dan gue hidup sendiri jauh dari orang tua, ya udah mungkin lu bisa hidup di Jerman. Kalau ragu-ragu mending jangan, soalnya selama belum dapet Stuttgart itu tuh gambling banget untuk bisa kuliah di sini. Jadi banyak yang pulang. Aku tahu ada beberapa orang yang dia udah pulang karena dia nggak dapet Stuttgart. Jadi mendingan kalau netnya separuh gitu, nggak penuh, mendingan nggak usah kuliah di sini. Kalau misalkan emang udah yakin ya jalanin, tapi harus tanggung resiko. Kayak gue juga soalnya orang tua kan udah bilang dari awal, dia nggak kirimin gue uang rutin, atau bahkan bisa kayak gue sampai sekarang gue belum dikirimin uang udah setahun 7 bulan. Maksudnya gue waktu dari awal tuh udah bilang ya oke, pokoknya gue bakal kerja gitu, ya udah lu jalanin. Maksudnya resiko lu sendiri, lu nggak bisa nyalahin orang tua. Jadi kayak sebelum lu pergi, kalau memang mungkin ekonominya atau apa itu ya lu pikirin dulu lah. Kalau emang lu aslinya orangnya manja atau apa yang malas kerja, ya lu pikir-pikir lagi lah. Soalnya di sini bener-bener belajar hidup men, nggak bisa nyantai-nyantai atau manja-manja gitu. Ya sama ya harus rajin-rajin berdoa lah. Soalnya di sini godaannya juga berat banget, bebas banget, kemana mau ngapain aja bebas men. Kalau emang suka budaya Jerman itu harus banget. Kalau suka budaya Jerman segala macam, atau mau ngincer pendidikan yang bagus dengan dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Kalau misal saran lagi pilih Jerman apa enggaknya, ya soalnya di sini juga banyak orang Indo, jadi lu bisa ya banyak lah di sini orang Indo, jadinya ketemu kayak di jalan aja, pasti ketemu. Yakin sih pasti semua udah pada tahu kalau misalkan barang made in Germany itu pasti dipercaya. Kalau made in negara sana pasti kan itu ya. Kalau made in Germany pasti udah mikir wah gila, pasti udah bakal bagus kan.
Nah itulah alasan kenapa saya juga kesini. Terutama kan mau berkaitan sama teknologi dan tekniknya, makanya cocok banget sih buat yang kedepannya bakal menjadi engineer, kalau nggak para pemikir ilmu-ilmu sains murni dan lain-lain itu. Jadi mungkin yang perlu disiapin buat 1-2 tahun pertama di sini ya paling bahasa. Soalnya itu paling ya gimana bergaul sama anak yang lain kalau misalkan bahasanya nggak bisa. Di sini itu semuanya yang tadi gue bilang sih, serba mandiri. Jadi lu kalau jangan kayak mikir di sini tuh nanti gampang. Jangan suka ngegampangin hal deh. Maksudnya jangan suka ngegampangin sesuatu gitu. Jangan. Maksudnya kita di sini jauh dari orang tua gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba orang tua datang gitu minta tolong apa gitu. Kita nggak ada yang ngurusin. Maksudnya ya gitu deh. Jadi ya lu kita di sini harus siap yang namanya ngelakuin hal-hal itu sendiri. Belajar yang namanya mandiri. Belajar yang namanya nyelesain sesuatu sendiri. Karena sebenarnya dari pas kita mau berangkat di Jerman itu kita juga udah banyak dilatih, kayak mau bikin visa, mau nyiapin pemberangkatan. Nah itu sebelum kalian berangkat itu kalian cobalah urus sendiri gitu. Jangan tolongin gitu. Bisa nggak tolong gini. Enggak, itu kalian coba lakuin sendiri. Itu doang. Itu membantu sih kalian sampai sini. Kalian bakal lebih siap gitu dibanding kalau misalnya kalian terlalu banyak minta tolong, manja lah gitu intinya. Itu dari gua aja sih. Oke, udah cukup sekian saya. Oke, Terima mantap. kasih. Ya, buat kalian yang mau ke Jerman, gua doakan yang terbaik untuk kalian. Yoi.